Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Mulyati, SPDGR Guru SD Negeri Cicada Sagala Herang. Kali ini saya akan menerangkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif mengenai praktek segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Jika murid melakukan pelanggaran, selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut adalah contoh kasus yang ada di sekolah saya yang saya terapkan dalam segitiga restitusi. Siapa yang bawa kopinya? Saya tidak tahu. Oh, kalau gitu kamu kembali lagi ke kelas. Tapi kamu seolah tidak tahu apa-apa ya. Ya, selamat siang anak-anak. Kenapa kalian tidak beristirahat? Sudah? Sekarang ibu mau kalian duduk di bangku kalian masing-masing. Nah, sekarang ibu mau coba lihat isi tas kalian. Ya? Boleh tidak? Boleh. Nah, sekarang kalian simpan tasnya di depan kalian dan tidak boleh ada yang mengeluarkan satu benda pun dari isi tas kalian. Ya. Coba. Mau lihat? Ya. Ya. Ini apa? Dikit. Pulpen sama pensil. Bentar ya. Ibu acak ya, melihat itunya apa? Periksanya. Iya, aman.
Coba kamu Putri. Apa ini? Kirain ibu lipstick. Ini untuk apa? Kenapa Wildan? Kamu mau mengeluarkan apa? Hah? Tidak. Coba ibu mau lihat ya, ada isi tas kamu ya. Tolong topinya dibuka. Tolong topinya dibuka. Ini apa Wildan? Hah? HP. Untuk apa ini? Hah? Ibu mau tanya ini untuk apa? Hah? Tidak tahu? Tidak tahu. Kamu jangan berbohong sama ibu ya. Ini pakai kan? Iya. Dari mana kamu dapat ini? Nemu di mana? Di Kapolaga. Ya. Ibu mendapatkan sesuatu dari tas Wildan. Kenapa ibu memeriksa tas kalian? Karena tadi ibu mendapat laporan dari seseorang bahwa kamu Wildan sedang menghisap HP di dalam kelas. Betul tidak? Betul. Kalian lihatnya? Iya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Saya penasaran aja. Penasaran? Ingin apa? Katanya penasaran ingin merasakan rasanya ini. Ya? Apa kamu tidak takut kalau misalkan ini dapat nemu dari jalan, kemudian kamu menghisapnya? Ini kan dapat nemu, ya? Barangkali ini bekas orang lain. Siapa tahu orang yang sudah menghisap HP ini mengidap penyakit yang berbahaya. Ibu takut kamu nanti ketularan penyakitnya. Dan juga Wildan, kamu masih kecil, kamu tidak baik jika kamu menghisap HP ini, ya. Ini dapat merusak apa anak-anak? Kalau merokok itu merusak pada paru-paru. Paru-paru kamu masih bagus. Jadi kalau paru-paru kamu rusak, kesehatan kamu terganggu. Siapa tahu usia kamu semakin pendek. Mau tidak? Awas ya, mulai sekarang kamu janji kamu tidak akan mengulanginya lagi. Ya, HP ini ibu bawa dan kamu nanti ibu akan bicara dengan orang tua kamu. Ya, dan kamu harus berjanji kamu tidak akan mengulanginya. Sedia? Awas ya, ibu bawa kamu sekarang. Nah, buat anak-anak, terima kasih apabila ada sesuatu yang kurang baik terjadi di kelas kalian, lebih baik kalian cepat laporkan itu ya. Terima kasih. Pada kasus pertama, sebagai seorang guru, posisi kontrol saya adalah sebagai seorang pemberi rasa bersalah dan sebagai penghukum. Karena saya menegur Wildan di hadapan teman-temannya yang tentunya akan membuat Wildan merasa dipermalukan. Nilai kebajikan yang terkandung pada kasus ini yaitu jujur dan tanggung jawab. Posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum.
setelah istirahat, kamu duduk sama dulu di ruang tadi ya. Stop. Sekarang silakan mulai belajar. Buka buku temanya. Jadi, Rafael, kalian tahu tidak kenapa kalian dipanggil ke sini? Ya, karena kalian tadi ya. Kalian tahu kan kesepakatan kelas kita bahwa kita itu sebagai siswa SD Negeri Cicada harus datang ke sekolah jam 7 pagi. Kemudian masuk kelas jam 8 ya. Jadi gitu ya. Terus apa alasan kamu Rafael? Jadi kalau terus Vicky, kenapa ibu kamu tidak membangunkan kamu kalau pagi-pagi? Untuk apa? Untuk air untuk dikonsumsi. Oh, jadi ibu kamu sebagai penjual sayur keliling. Oke. Seperti itu kejadiannya ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama Vicky, maukah kamu berubah untuk bangun lebih awal? Oh, iya. Nah, caranya begini. Kamu punya HP kan di rumah? Suka main HP kan kalau tidur? Nah, nanti kamu di sini pasang alarm. Di sini ada jam ya, ada jam. Diklik, disetel sama kamu di jam 5.00 ya. Dan langsung selesai. Nanti pada waktu jam 5, HP kamu akan berbunyi. Usahakan bunyinya harus keras supaya kamu terbangun lebih awal ya. Gitu. Dan kamu Rafael, kalau kamu sudah siap untuk berangkat sekolah, lebih baik kamu yang nyamper Vicky, ya. Nah, nanti siapa tahu Vicky belum bangun, nanti kamu bangunkan. Dan itu nanti kamu bangunkan, suruh mandi, insya Allah kamu juga tidak akan datang terlambat ya. Walaupun misalnya Vicky belum bangun juga, kamu boleh saja bangun sendiri ke sekolah, tidak usah sama-sama. Jadi nanti Vicky bisa menyusul. Ya, kamu nanti sekolah duluan ya. Jadi kamu yang jadi tidak usah menunggu. Bagus Rafael, dan kamu Vicky harus berjanji untuk berusaha bangun pagi. Ya. Jika nanti kalian melanggar lagi, selalu datang terlambat lagi. Lama-lama ibu nanti akan memberikan sanksi kepada kalian. Nanti kalau misalkan janji dulu sekarang. Janji sekarang kalian sudah mengerti kenapa kalian dipanggil oleh ibu kakak ya. Karena kalian selalu datang terlambat. Sekarang kalian janji apa? Tidak akan datang terlambat ke sekolah ya. Nah, nanti kalau kalian tetap masih terlambat datang ke sekolah, lama-lama ibu bisa memberikan sanksi kepada kalian. Ya, ngerti? Kalau sudah mengerti, silakan kalian masuk kelas lagi dan seperti biasa. Terima kasih ya. Silakan. Salam. Pada kasus kedua, posisi kontrol saya adalah sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi dengan Ibu Mas Mulyati, saya merasa senang dan menjadi tahu bahwa setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya dan hukuman. Saya merasa senang sekali telah melakukan praktek bersama ibu guru saya di sekolah saya. Jika kita melakukan kesalahan pasti ada sanksinya. Ibu guru, saat melaksanakan praktek sangat baik sekali. Kita jadi tahu apa arti konsekuensi. Demikianlah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.